Iya, salah pahamnya adalah itu. Gue disangkanya kayak lebih, tapi padahal ya enggak. Aku emang ramah, emang friendly aja, respon baik aja. Libra tuh dia labil pol ya kak. Dia tuh cuman bersembunyi di balik kata enggak kok, gue bijaksana, gue memilih nih mana yang resikonya paling padahal sebenarnya dia labil. Ini kalau gue hanya memberikan ini kalau pacar gue ulang tahun atau hari-hari besar gitu. Oke, tapi biasanya Tapi emang belakangan saya suka. sudah tidak mengontak dia karena tidak ada yang bisa dikasih. Oke, baik. Ada yang mau kasih bunga? Curhat di close friend kayak moodku lagi berantakan, bahkan itu lagi siaran karena gue pernah diputusin pas lagi siaran. Seputar sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sebat atau podcast seputar sahabat. Dan hari ini udah kedatangan barudak Bandung. Well, gitu ya kan? Ya, dengan Gita Parera. Halo. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Om boleh? Om boleh. Om boleh? Om boleh. Terlihat tua kan? Ya. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Git? Bebas nih, Kak. Gue mau ngomongin Bandung. Hari ini kan, jadi kita biasanya di Jakarta. 3 hari ini kita lagi edisi Bandung banget nih. Dan kita belum sempet ngobrolin yang Bandung banget. Yang Bandung banget gitu ya. Iya. Oke. Kita banyak ngobrol Bandung nanti ya. Boleh. Oke. Nah nih Mbak Gita ini, Mbak ya. Dik Gita. Ya. Adek. Dik Gita ini adalah seorang Teteh Teteh, bener. bener. Teteh itu lebih tua nggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Neng boleh ya Neng ya? Teh lah, boleh lah. Oke. Biar Bandung banget ya. Bener. Teh Gita ini adalah seorang MC, penyiar radio, aktris juga. Waduh. Iya, ntar malam malah ini ya. Siaran, iya. Siaran di malam. mana? Di salah satu stasiun radio di Bandung. Boleh lah disebut namanya. Di Hits Nika Radio. Keren. Yeay. Malam tuh ya? Dari jam 7 sampai jam 10 malam, aku siaran di sana. Itu apa? Segmennya, Iya, segmennya. Dia Hits Request, nama programnya Hits Request. Emang khusus buat request aja, jadi misalkan ada yang lagi dengerin di jalan atau mungkin udah sampai rumah gabut rebahan sambil dengerin juga request. Ada juga kadang suka sambil curhat gitu. Oh, kirim-kirim ini ya, kirim-kirim Iya, request kirim-kirim sambil ada yang salam. curhat. Bener juga ada. Yang lagi PDKT-an pernah sempet request, bales-balesan salam juga ada. Jadi Tapi ada yang sampai kenal nggak sih sama pendengar ini? ada yang sampai kenal gimana maksudnya Enggak sama kayak ya nggak tahu ya, pernah dengar announcer gitu, ada yang sampai ngirim-ngirim ke ada kantor. sampai ada yang ngirim kopi, makanan, itu tuh masih ada menyenangkan oleh-oleh ya. apalagi waktu itu pendengar ada yang habis umroh, ada yang ngirim oleh-oleh ke kantor gitu. Oh iya, korma gitu. Iya, serius. Lucu. Iya. Iya, itu biasanya pendengar setia sih. Kadang ya yang mereka suka selalu dengerin setiap malam, suka request, udah deket juga gitu. Iya. Nah, tapi ini gue lihat nih, MC, penyiar radio, aktris. Yes. Senampil itu orangnya ya. Ini loh gue, gitu kan ya. Emang anaknya main show off aja gitu ya. Dari kecil? Dari kecil emang udah suka di entertain, dan dulu sempat waktu kecil pengen cita-cita jadi artis. Ntar lu, ini dari waktu kecil pengen jadi artis tuh gimana? Jadi dulu tuh waktu sekitar umur 5 tahun atau sebelum masuk TK lah ya. Itu tuh mama selalu nayangin film Bollywood gitu. Terus dari situ aku kayak suka nari, suka nyanyi, suka acting. Jadi Nyokap suka nonton Bollywood? Iya. Terus film keikutan? India. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi seneng aja. Terus memang dari dulu mainnya kadang ngomong sendiri di depan kaca. Emang agak ngeri sih Oh, ya iya? dulu waktu kecil. Apa kegiatan di depan kaca itu apa? Ya kayak lagi dialog sama orang gitu, kayak lagi ngobrol sama Acting gitu. Terus bawa tas, pakai wedges, pakai kacamata, modeling gitu karena memang dari kecil emang suka gitu aja. Mungkin agak ngeri kali ya dulu. Iya. Ini anak kok ngomong depan kaca, tapi ternyata emang Tapi difasilitasi sama orang tua. Maksudnya kayak kan ada ya orang tua yang suka bawa-bawa ke casting gitu. Iya, difasilitasi sama orang tua, disupport mama sama papa sampai detik ini pun masih support. Kadang kalau misalnya ada screen test atau casting atau apa selalu diantar kemana-mana juga. Oh iya? Gitu, iya. Dari umur berapa itu? Dari kalau ikut-ikut casting, pokoknya seriusin di film atau di dunia peran itu mulai dari SMP sih. Cuma kalau SD emang sukanya ikutnya kabaret karena emang udah suka dunia peran sih.
Iya, ini malah di sini ada juga di sekolah di SMK 10 Bandung Yes. jurusan teater. Oh, ada ya? SMK teater tuh ada ya? Ada sekolah seni. Biasanya sekolah Wow. seni itu di Indonesia cuma ada beberapa Iya, iya, iya. di beberapa titik kota aja sih, Kak. Kalau SMK teater tuh ngapain ya? Dia seni pertunjukan teater, jadi belajar tentang peran. Iya, gue IKJ. Oke. Iya, tapi kan itu kuliah ya gitu. Iya, Tapi iya. kalau SMK kan beda dong. Iya nggak sih? Ada bedanya nggak? Bedanya ya ada yang sama sih, sama kok. Maksudnya dia memang mempelajari seni pertunjukan aja, bagaimana membuat pertunjukan nggak cuma di peran, jadi dia juga Jadi produksi, manage-nya, produksinya memanage-nya, gitu ya? betul, semua diajarin di situ. Detail mulai dari make up sendiri ya segala macam gitu. Tapi emang, untuk untuk pelajaran normalnya kayak matematika segala macam itu juga tetap ada. Tetap kayak sekolah normal pada umumnya, tapi kejuruannya itu dia mempelajari seni pertunjukan. Apa aja tuh mata pelajarannya apa aja? Dulu ada artistik, pemeranan, terus juga penyutradaraan, ada juga. Itu kayaknya yang aku inget ya. Kayak ada Soalnya gue lama dulu juga. IKJ, Heeh. gue 2008, Oke. tua ya, tua sekali. Padahal aku nggak mau nanya tahun Iya. berapa loh ya. Enggak, maksudnya Oke. karena sekarang udah direnov kan. Iya. Dulu tuh ada jadi ada satu gedung di mana tuh kalau awal-awal dulu gue karena memang jadi kita ada ospek, yang setelah ospek itu tuh ada workshop. Workshop Oke. itu untuk membuat sebuah pertunjukan dari anak-anak baru untuk senior-seniornya lah. I see. Nah, Oke. itu datangnya tuh subuh, kadang subuh jam 6, jam 5 gitu udah datang ke kampus. Iya. Dan itu ada yang teriak-teriak di atas genteng. Ini gedung 2 lantai. Dia di atas genteng. Wah, atau ini apa ya gitu. Walaupun setelah kesana-sananya ngerti sih. Oh, ini kayaknya latihan vokal kali ya biar Iya. tetap bulat tapi Oke. gitu-gitu. Tapi Ada. ya gitu, SMK gitu Emang juga. gitu juga. Kadang dulu tuh SMK juga dari mulai pagi sampai malam karena butuh latihan juga kan ya, namanya pertunjukan gitu, butuh latihan. Kadang memang habis waktu sampai malam, latihannya sampai malam kayak gitu. Gitu. Berarti yang apa tadi jadi aktris segala macam emang udah keasah di situ. Iya, udah kasar. Dari SD suka ikut kabaret, terus SMP udah mulai casting, terus SMA diseriusin masuk kejuruan seni, terus ya udah sampai sekarang. Keren. Emang ini ya, emang passion dari kecil. Emang passion dari kecil, alhamdulillah orang tua sangat mendukung. Menyenangkan sekali ya. Support. Terus kalau job pertama? Job pertama dulu nari tari tradisional. Jadi dulu waktu Nari SD, juga berarti memang. Iya, dulu waktu SD. Jadi memang segala SD, job pertama SD. Iya, job pertama SD. Boleh ya? Tapi jadi dulu Mama boleh ya? Mempekerjakan anak kecil gitu boleh ya? Jadi dulu sebenarnya isengnya buat menyalurkan hobi aja Kak sebenarnya. Dulu mungkin isengnya orang tua ya udah support aja. Tapi ya untuk itunya fee-nya segala macam itu kan bonus ya menurutku pada saat itu. Aku senang segala macam. Itu apa pertunjukan tari untuk? Jadi dulu itu kan ada tuh, kalau SD itu perpisahan suka ada yang tari tradisionalnya gitu, upacara adat kayak gitu-gitu kan. Nah dulu tuh aku sempat dipanggil dari kelas 4 SD kalau nggak salah, apa kelas 5 ya, aku lupa. Itu untuk ngisi acara di upacara adat perpisahan kelas 6. Nah dari situ kenal guru tari, terus kepake aja kan, misalnya guru tari suka ada acara tampilin di mana terus dipanggil kayak gitu dari SD. Jadi masuk tim tuh ya. SD kelas Iya, berapa? SD kelas 4 atau 5 ya. Kecil aku situ. lupa banget. Wah kacau sih. Disuruh nyari duit parah. Tapi kalau setelah dewasa job pertama apa? Setelah dewasa aku lupa banget job pertamaku kabaret sih dulu. Kabaret Kalau nggak itu salah, semacam kabaret. teatrikal gitu ya? Iya, teatrikal tapi lebih ke drama musikal aja sih kalau itu kayaknya. Oh gitu? Iya. Kalau teater musikal tuh kabaret namanya ya? Enggak Beda juga? sih, beda. Kadang kalau kabaret itu kan dia kayak kitanya lip sync gitu loh Kak. Kitanya lip sync. Sedangkan kalau teater itu kan memang by script, kita ngomong, kita ada dialog, ada monolog segala macam. Kalau kabaret tuh ya drama musikal aja sih, dia lebih ke lip sync aja. Oh lip sync ya? Iya, dia lip sync. Kalau teatrikal musikal gitu, teater Iya. musikal itu nyanyi beneran, nggak lip sync? Nyanyi beneran gak lip sync. Oke. Oke. Itu umur? Itu dari kabaret SMP lah.
ikut kabaretnya dari SD, tapi mulai pertama job waktu seriusnya itu mulai dari SMP. Ini buat orang tua nih kayaknya coba deh dipupuk anaknya dari SD udah nyari duit, udah bisa nyari duit. Gue pikir setelah dewasa tuh kapan? SMP rupanya. Nggak jauh dari SD tersebut, dia SMP udah nyari duit juga. Iya. Ya. Tapi ya balik lagi It's all about duitnya money tuh ya. bonus. Nggak gitu ya. Oh ya nggak gitu. Nggak Ya. gitu. Nggak gitu ya. Duitnya sih bonus ya. Kalau sekarang Oh, nggak iya, bonus ya. iya, Kalau iya, sekarang iya. jadi utama. Tapi kalau Betul. dulu ya bonus lah untuk ininya. Mama juga nggak ngeporsi untuk cari job apa segala macam. Nggak. Enggak lah. Enggak ya. Makan mulu, tidur mulu, kerja gitu. Enggak sih. Nggak gitu ya? Jadi emang ya dukung aja apapun kegiatan aku kayak di luar sekolah. Nah tapi ini malah kuliah di Unikom jurusan komunikasi jurnalisme. Kenapa? Kenapa nggak sekolah seni ambil teater lagi gitu? Tadinya mau, tapi mama bukan nggak ngizinin ya, lebih kayak karena waktu itu aku mintanya kuliah nggak di Bandung, aku minta kuliah di Jogja waktu itu. Aku minta kuliah di Jogja ngambil seni teater, nggak diizinin. Terus karena waktu pas SMK itu aku pulangnya malam, udah jarang waktu di rumah. Jadi kayak mama bilang, udahlah kamu kuliah di Bandung aja, terserah Ini deh mau biasanya jurusan kalau nggak anak apa. bontot, anak tunggal. Yes. Yang mana yang pertama yang kedua? Anak tunggal. Ah iya. Anak Alright. tunggal. Ya. Anak tunggal akhirnya udah milih di A- Bandung. Apa alasannya di Bandung aja, apa tuh alasannya? Ya karena biar mama nggak jauh-jauh deh Ah, gitu, iya. biar mama nggak jauh dari kamu gitu. Terus kayak ya akhirnya mikir, pertimbangkan, ya udah deh ngambil komunikasi aja karena aku pengen fokus di MC. Waktu itu juga aku SMA udah belajar MC kan. Jadi aku pengen coba deh karena MC dulu kepikiran jadi news anchor segala macam, ya udah ambil komunikasi gitu. Nice. Tapi jurnalisme apa nih kaitannya dengan jurnalisme nih? Itu sebenarnya Nggak, biasanya kayaknya lebih ke PR gitu nggak sih? itu justru kesalahan aku sih Kak. Jadi dulu itu memang ada penjurusan di kampusku itu, waktu itu penjurusannya cuman humas sama jurnal kan. Nah, Kenapa humas? dulu mikirnya tuh jurnal tuh ya udahlah karena nggak ada broadcast ya. Karena dulu aku mikirnya Oh, iya. udah pengennya ke broadcast gitu kan. Ya udahlah jurnal aja yang biar nggak terlalu jauh 11-12. Ternyata pas masuk kayak wow jauh juga nih, Iya, gitu. kan? Jauh juga, penulisan lah apa kayak aduh mampus gue nggak ngerti gitu. Jadi waktu dulu emang yang agak-agak salah memahami ya, salah Tapi kaprah. kebawa nggak ilmunya? Ada sih karena dulu sempat ada demo-demo di Bandung tuh gue turun untuk cari berita, pernah kayak gitu-gitu ya maksudnya Enggak, ilmu sorry, jurnalnya itu kerjaan. enggak, itu kuliah. Oke. Itu kuliah. Prakteknya gitu ya. Iya sih karena emang suruh gitu jurnalnya. cari berita, gambar, karena kan ada penulisan berita, ada kayak gitu-gitu. Oke, Ya, ada beberapa lah bagian ilmu yang keambil, tapi sisanya kayak mana COVID waktu itu kan, jadi kuliahnya online kayak aduh. Angkatan berapa? Angkatan masuk 17, lulus 2 Mudah sekali. Saya merasa tua. gitu. Jadi makanya ngambil komunikasi. Jadi waktu pas jurnal agak-agak kewalahan sih. Ya. Tapi akhirnya lulus dan kerja pertama adalah apa? Announcer, langsung jadi Langsung announcer. jadi announcer. Iya, Yang announcer. ini nih, yang sekarang ini. Iya, yang sekarang ini. Karena announcer itu sebelum lulus malah justru. Jadi setelah lulus aku masih nerusin announcer. Gitu. Tapi emang ini kan dari kecil terbiasa dengan spotlight ya. Emang gimana ya, suka karena ya dari dulu ngebet banget cita-cita pengen jadi artis, Kak. Jadi artis di dunia entertain, jadi semuanya ya aku pelajarin aja lah, dan nggak ada ruginya juga kok, bisa Iya. bisa segala Apa emang maksudnya yang bikin artis nih gitu? Apa? Pengen jadi artis tuh apa? Motivasinya tuh apa ya, kayak artis atau orang-orang yang kerja di dunia entertain kan ngehibur banyak orang ya. Menurutku ketika menghibur banyak orang, ngebuat orang bahagia, ngebuat orang tertawa, terhibur dengan apa yang kita lakuin, menurutku adalah suatu profesi yang mulia. Kayak aku pengen banget bikin atau buat orang lain bahagia atau ketawa. Ya makanya kenapa aku senang banget terjun di dunia hibur. Siapa ini artis yang pertama kali yang gue mau kayak dia nih gitu? Dulu itu waktu ngelihat pertama kali film segala macem, ada pemeran perempuan Michelle Judith, dia emang pemain film juga kan, aktris juga. Aku seneng sih lihat dia, Michelle Judith. Terus kayak nggak jauh dari aktor Reza Radian, Herjunot Ali gitu kan, Raline Shah juga, masih banyak sih sebenarnya aktor dan aktris yang
yang bikin aku terinfluence dan pengen banget kayak seperti mereka. Itu waktu dari kecil tuh. Nggak, gue udah blank nih karena kita beda usia jauh ya. Kayak Reza Radian itu gue udah tahu, pas gue juga udah tua gitu. Kayak itu waktu lu kecil apa? Enggak sih, kalau kan? ya kalau udah maksudnya untuk film kayak gitu ya mungkin dari SMP kelas 3 tuh udah masuk SMA sih sebenarnya. Kalau dari waktu kecil sih cuma karena ngelihat suka sinetron, spotlight aja. Iya. Ngeliat sinetron segala macam, ya udah gitu aja. Karena itu kan juga masih mencari-cari tuh hobinya di mana, bakatnya di mana, masih explore. Ya. Iya kan? Nih, pertama kali siaran dapat program jam 10 sampai jam 12 malam. Sekarang pegang program prime time. Oh, yang sekarang yang ini prime time. Iya, jam 7 sampai jam 10, 3 jam tuh siaran. Dulu kalau yang pertama? Jam 10 sampai jam 12 itu tuh sebenarnya nemenin orang ngantuk kan itu kan? Iya, kayak touching doang gitu selama siaran. Kayak sekalinya masuk tuh nggak ngebahas apa-apa, kayak cuman ngasih quotes atau ya touching aja lah, kayak gitu. Dulu tuh pertama kali siaran ya, jam 10 ke jam 12. Iya. Terus sekarang baru alhamdulillah dapat program di Hits Request gitu. Iya. Nah, dengar ada film yang akan tayang juga. Yes, alhamdulillah. Insya Allah kalau misalkan lancar semuanya tayang bakal bulan Agustus. Layar lebar. Judulnya Jomblo Visabilillah. Jomblo Visabilillah. Iya. Punya pacar dapat kita pik. Visabilillahnya sih Visabilillah. kurang tahu deh, cuman jomblonya iya. Nah, itu Agustus. Iya, insya Allah. Sama siapa? Sama itu perannya barengan sama Nabila JKT, Ricky Harun. Oke. Terus Nabila itu tuh namanya sih masih nama Nabila JKT nggak sih? Enggak ya? Kayaknya udah enggak. Udah enggak, Nabila Ayu. Oh, Nabila Ayu. Ya. Nabila Itu Ayu. apa tuh? Film apa tuh? Genre-nya apa? Genrenya tuh drama komedi gitu sih sebenarnya. Drama komedi. Iya. Jadi kayak orang yang udah kelamaan jomblo dicariin sama temennya, mulai dari dating apps dan segala macam. It's so me. Iya. Oke, banyak kan sekarang kayak gitu ya, ada yang jomblo Iya. dibantuin sama temennya untuk cari pasangannya kayak gitu-gitu. Iya, malah ada yang temennya bikinin account dating apps. Iya, Itu dia tuh. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, gue belagang nggak ngerti deh. Emang kayak gitu ya? Padahal sering gitu ya. Iya. Padahal sih ngerti banget. Itu film gua tuh kayaknya itu gitu sebenarnya kan. Gitu. Ada apa nih? Ada challenge nggak? Ada. Sorry, ini film keberapa? Ini film kedua kalau film ya. Kalau Film layar lebar kedua. Film Yang layar pertama lebar. dulu. Yang pertama dulu Surat Untukmu, dia main sama Prilly dari sutradara Haris Nizam. PH-nya Aleta itu waktu main sama Prilly waktu tahun 2016 mungkin ya. Perannya Lupa. jadi? Perannya waktu itu jadi teman kemahnya dia. Jadi ceritanya tentang anak pramuka gitu. Teman kemahnya Prilly segala macam. Di situ kan banyak kelompok-kelompok gitu. Film pertama ini alhamdulillah film kedua untuk film. Apa challenge-nya yang sekarang film apa? Sekarang apa? Jadi for information dulu tuh aku selama main peran kayak perannya protagonis nangis yang tersakiti gitu. Iya. Kayak nggak jauh lah dari kehidupan ya. Ditampar pasrah, diludahin pasrah gitu kan? Iya kayak Lagi gitu. sholat ditendang, diambil duitnya gitu kan ya? Itu lebih kayak ini ya. Nggak gitu ya? Berlebihan ya? Iya. Maksudnya dapat peran-perannya yang kayak gitu nangis segala macam. Nah kalau ini tuh Sinetron Hidayah? challenge- Enggak? Hah? Sinetron Hidayah? Enggak, Enggak, bukan enggak sinetron segitunya ya? Hidayah, enggak. Itu lagi sholat, ditendang, iya. Diambil uangnya gitu, Diambil udah uangnya. nabung seumur hidup gitu Punya kan. suami pemabuk, biasanya gitu. Iya biasanya gitu. enggak bukan yang Nggak gitu. separah itu ya? Enggak separah itu sih. Lebih ke ya udah yang ya protagonis lah nangis kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang film ini justru di luar dari zona nyamanku dari dulu, kayak acting gitu tuh jarang banget gitu ini. Gitu. Apa jadi apa? Kayak Nggak boleh nggak sih? Boleh nggak sih? boleh sih, walaupun sebenarnya kayak rahasia, tapi kayak ya udahlah nanti juga pada nonton gitu kan. Di situ aku meranin jadi cewek metal. Cewek metal? Cewek metal ini apa nih? Jadi ya itu dia tadi yang dikenalin sama temennya lewat dating apps. Dikenalin untuk diseleksi mana sih yang cocok buat pacar temennya, itu yang datang cewek metal. Oh Gitu-gitu. iya. Gitu. Ternyata gue sukanya ya gitu. Iya. Dengerin Kebayang tuh kayak sebuah gitu-gitu. film yang dimana dia ngenalin temennya ke cewek-cewek pilihannya, ada yang metal, ada yang apaan lagi itu yang metalnya nih. Iya.
Dan orangnya agak ekstrim challenging gitu ya. banget, iya. Aku belum pernah sih dapat peran yang emang di luar ya zona nyaman banget lah. Tapi seru sih, explore-nya, observasinya lumayan. Tiba-tiba 5 hari sebelum syuting gue dengerin lagu-lagu. Oh iya. Iya, karena Pendalaman peran iya, ya. benar. Karena ya agak aneh aja, maksudnya di kehidupan nyatanya feminim, girly gitu, tiba-tiba jadi cewek metal tuh kan wow. Tapi cukup relate sama filmnya. Pernah main dating apps? Enggak, Hmm? belum pernah. Belum pernah. Download pernah? Download waktu itu pernah niat ya. Niat. Kayak Oke. beres putus kayak aduh gue nggak bisa banget kesepian terus download, tapi gue belum bikin akun, belum Masa sih belum? belum serius belum, tapi ada aja temen yang ngasih tahu kayak lo main di ini enggak, tapi ada yang suka pakai fake accountnya gitu lah, pakai foto. Oh iya? ada suka kayak gitu. Makanya rata-rata suka diledekin tiba-tiba kalau misalkan ketemu teman lama, lo main ini ya, gue pernah lihat lo di sini. Hah? Enggak, kagak, gue nggak download kayak gitu kan. Jadi agak-agak takut ya. Tapi main deh. Kayak gitu. Nggak, maksud gue Iya. ada serunya. Ini gue punya cerita ya. Oke. Gue tuh gue main. Oke, gue main. Terus kenapa? Nggak suka lo semua. Gue main. Lengkap ya, jadinya kepancing lah. Akhirnya kepancing. Gue main. Terus kayaknya yang pakai fake account itu. Tapi bener gue kayak lo, cuman pengen nyari temen ngobrol aja. Oke. Temen ngobrol. Terus orang ini kayaknya pakai bikin fake account lah ya. Sorry nih, gue bukannya anti LGBT. Cuma rupanya orang ini pakai foto cewek, rupanya dia laki gitu. Ampun, serius? Serius? Experience lo sendiri ini? Iya. Demi Nggak, apa? tapi gue udah menduga. Tapi ya, Udah kan yang gue butuh kan temen ngobrol gitu. Iya. Dan nggak pernah ketemu. Oke. Terus tapi obrolannya udah mulai agak kayak something fishy nih gitu kan. Terus Oke. lu sebenarnya laki kan gitu. Oke. Gue gituin kan Terus akhirnya karena kayaknya ada keanehan-keanehan lah dari obrolannya iya. gitu. Udah Terus gak make sense lah ya obrolannya. iya, tapi aku sayang sama kamu gitu. Buset, bisa loh ya, baru ngobrol, baru chattingan langsung bilang sayang loh ya. Apa yang lu tahan-tahan ketawa Terungkap tapi ya. tapi seru. Maksudnya kayak oh gini ya, live Seru. ya. Abis ini aku download kali ya. Boleh. Boleh. Kalau menemukan aku tolong swipe right ya. Ntar kita interview lagi. Iya. Tapi ya kesimpulannya nggak main lah ya. Enggak main. Try. Karena kayak aku bingung sih, nggak relate aja, nggak relate dalam arti ya itu, kalau aku kan orangnya kadang suka cepet baper ya. Kadang dari typing tuh kadang suka cepet baper, cepet luluh orangnya. Jadi kayak nggak mau cari penyakit daripada baper. Bingung. Iya. Lo kan dari chat bisa baper. Bisa jadi. Bisa. Serius. Bisa. Ya tergantung. Walaupun love language juga bukan word affirmation ya. Alright. Zodiak lo apa? Libra. Oke. Kita anaknya, iya. Love language-nya apa? Dulu tuh suka. Pantas nggak sih umuran gue ngomongin gini? Nggak. Muka gue pantas nggak sih ngomongin Dulu sempet language. love language-nya physical touch. Tapi karena gue dari dulu suka LDR, ya rata-rata LDR, gue jadi sekarang love language tuh bisa berubah ya? Bisa. Oh gitu? Karena Oke. ketika lo menemukan pasangan dengan beda orang gitu, maksudnya ya pasti akan berubah. Gimana cara pasangan lo nge-treat diri lo sendiri tuh pasti akan beda. Ya akan beda sih rasanya kalau gue ya. Tapi nggak tahu kali orang akan berubah atau tidak. Kalau gue sih semakin lama kayak ya ada perubahan gitu. Jadi sekarang apa? Sekarang Words of lebih ke affirmation. enggak, bukan word affirmation, lebih ke ini Physical sih. attack. Kayak main Mobile Legend gue, physical attack. Iya. Enggak, gue main itu receiving gift sih. Karena itu tadi akhir-akhir ini gue sering LDR. Gue suka kasih, bukan kasih berupa barang doang sih, kayak lebih ke cash ya. Enggak itu barang semua orang sih. Oh itu ya. Itu semua orang sih ya. Iya. Ya biasanya suka kayak gitu. Sayang kayak banget sama kirim. Grab karena suka ngasih gue cash di akhir bulan. Iya, Di kalau gue sih tanggal-tanggal tertentu dia ngasih transferan Oke. gitu. Suka ya, seneng gitu ya. seneng Iya, ya? kadang tiba-tiba suka ada GrabFood datang. Iya. Gue seneng banget, makanya aku suka receiving gift. Sekarang ya untuk saat ini. Apa yang paling berkesan?
harus ngasih surprise? Tergantung pasangan lu tuh Suka banget. surprise atau enggak. Kadang ya kita balik lagi, kan kita pengennya ngebuat pasangan tuh bahagia, ngebuat pasangan tuh nyaman. Kalau misalkan dia nggak nyaman dan nggak suka disurprisein, lo mau bikin surprise 10 kali, 1000 kali seumur hidup lo juga ya pasangan lo akan biasa aja, karena pasangan lo nggak suka surprise. Ya Bisa di-cut jadi TikTok kan ya? Ya kan? Part itu aja. Kamu suka oke. Iya. Bisa jadi TikTok sendiri tuh. bisa, Diperbanyak ya sesi-sesi kayak gitu ya. Boleh. Sesi-sesi quotes gitu diperbanyak ya. boleh, tapi bener kan? Iya, benar. Lakukanlah apa yang ngebuat pasangan lo seneng gitu, jangan sampai pasangan lo nggak suka lo lakuin ya percuma juga. Oke, potongan kedua. Nice. Apa gift yang paling berkesan? So far sih apa Buke ya? uang itu yang 50.000, 100.000 itu kan? Belum pernah gue belum Oh, iya. dikasih. Belum pernah. Mau nggak dikasih gitu? Agak bingung ya. Iya. Pengen sih ya, pengen, tapi ya udahlah nggak usah berharap ya sama Iya. manusia gitu kan. Itu Oke. bunga pernah, gue pernah dapat bunga seumur hidup, kayak baru sekali dapat bunga. Iya lagi. Iya lagi. Lo Saya- pernah nggak sih saya- dikasih bunga? Enggak dikasih dong. Ngasih dong. Salah. Sorry, bener-bener banget. Zoom. Banget. Ini cocok nggak nerima bunga gitu? sorry. Gemoy, Ya, pernah nggak sih gemoy ngasih gitu. bunga? Hah? Pernah nggak sih ngasih bunga? Kak? Ngasih. Sering. Nggak sering. Ya pastinya buat pasangan. Bahkan untuk mantan gue yang paling tomboy pun, gue kasih bunga, rupanya dia ngerti. Lu juga Ah. suka tapi ya. Dan gue, ini serius nih ngobrolannya nih. kayak gue, dan gue sangat konsep kalau ngasih bunga. Oke. Gue suka, gue tahu dia suka warna apa. Bunganya akan gue konsepin. Semoga dia suka lah ya, cuman ya alhamdulillah selalu berhasil sih. Iya. Bahkan untuk cewek yang paling tomboy sekalipun. Karena ngelihat effort lu kali, Kak. Enggak. Ya mungkin itu Iya, itu ngeliat ya, effort lo tapi juga. lebih ke dia emang suka jadinya, nggak tahu ya cewek suka bunganya atau effortnya sih. Iya. Kayak dicium-cium bunganya gitu, emang wangi banget apa gimana sih? Gua Wangi nggak banget sih enggak ya? Enggak kan? Ya, bunga normal aja gitu. Iya. Ya kalau waktu itu sih aku dikasih bunga seneng tuh ya karena ya effortnya. disimpan sampai jelek. Asli. Serius. Iya. Lo nggak sih bunga asli berarti kan? Bunga asli. Bunga asli ya. Oh, emang gue penyelenggaran. Ngebantu temen. Iya. Tapi gue Ada penyelenggaran. gitu tuh. Ini kalau gue hanya memberikan ini kalau pacar gue ulang tahun atau hari-hari besar gitu. Oke, tapi biasanya Tapi emang perempuan belakangan saya suka. sudah tidak mengontak dia karena tidak ada yang bisa dikasih. Oke, baik. Ada yang mau kasih bunga? Tapi Gitu. seneng sih, cewek biasanya suka seneng-seneng aja dikasih bunga, tapi memang nggak semua. Itu salah satu yang berkesan menurut lo ya? Bunga ya? Iya, bunga. Tapi yang paling berkesan ngasih makan sih. Karena gue suka makan kan. Aku suka makan banget orangnya. Jadi kadang kalau misalkan aku lagi siaran, gabut, Dipesenin? Nggak ditanya dong? Kalau ditanya kayaknya nggak kelar-kelar. Nggak, gua Mau makan nggak- apa? nggak Nggak tahu deh gitu ya, terserah. Menurut kamu apa? Ya nggak kelar-kelar. Itu cewek gak sih? Karena cewek tuh tahu segala hal kecuali Makan. nggak tahu dia mau makan apa. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Tapi emang iya sih, nggak usah ditanya. Tiba-tiba beliin aja kalau makanan. Iya. Karena ya lo cari tau lah kebiasaan dia suka makan apa. Iya, Nggak dia usah- ya nggak paling terlalu nggak jauh hindari lah. dia alerginya apa, dia nggak suka apa, udah cukup. Iya, itu nggak usah tanya kamu lagi mau makan apa, lagi pengen apa enggak. Hal gitu. Lebih ke jam berapa, kira-kira dia udah makan berat atau Iya, belumnya kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Sisanya kayaknya langsung aja, nggak usah ditanya. Langsung aja satset gitu ya. Ditanya berat, nggak kelar-kelar. Iya bener. Nah, pernah menjalin hubungan LDR Jakarta-Bandung, pernah Makassar-Bandung, Magelang-Bandung. Pilih LDRan karena nggak suka diintilin. Gitu. Iya. Karena aku nggak suka cowok posesif. Emang suka LDR aja sih. Suka, LDR tuh suka. Suka. Kayak Atau pernah trauma punya pacar yang ngintilin terus kali. bisa jadi karena aku dulu pernah punya pacar toksik, diintilin, terus memang nggak terlalu support di dunia entertain, yang selalu ketemu misalkan Cemburuan parah ya? Iya, parah sampai pernah ditanyain, kamu ngapain sih jadi artis ketemu banyak cowok-cowok kayak gitu-gitu, maksudnya kan kayak Suzon-suzonan gitu ya. iya, ya aneh aja, maksudnya orang tua aku aja support aja gitu dari kecil. Kayak lo yang notabene orang lain baru datang ke kehidupan
aku terus tiba-tiba langsung ngomongin itu kan kayak aneh. Dari situ langsung kayak udah deh kayaknya enaknya LDR gitu. Tapi kayaknya poinnya bukan LDR nggak sih? Poinnya adalah menemukan orang yang benar-benar bisa support. Itu sih, cuma Iya kan? rata-rata kemarin orang yang bisa support ya yang jauh gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya kan Mungkin terkesan bisa support karena dia jauh. ya Iya kan? I think so. Iya sih, kayak mungkin itu ya. Karena gue juga gitu sih. Bukan gue ya, lebih ke gue juga banyak belajar dari kakak gue gitu. Pernah punya pacar, terus abis itu pacarnya yang kayak apain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, udah kamu ntar nggak usah kerja, aku aja. Iya, ada Sedangkan dia juga kan punya mimpi, dia juga Iya. kan boleh dong Iya. gitu. Apa yang dia pengen ya bisa kesampean juga kan, bikin dia senang, bikin hatinya keisi gitu kan. Iya. Gitu. Itu ya sebenarnya poinnya memang bukan LDR-nya. Cuma agak berat juga ya ketika udah dijalanin jarak segala macam. Tapi memang ada beratnya juga. Tapi kayaknya profesi lu emang agak sulit ya untuk bisa di ngertiin cowok ya. Iya, makanya agak picky-nya tuh ya. Atau butuh yang jarak umurnya agak jauh? Emang yang umurnya agak jauh tuh emang bisa ngertiin ya? Lebih dewasa. Oh, lebih dewasa. Lebih dewasa. Oke. Ini bukan mempromosikan diri ya, tapi ya boleh juga kalau dilihat seperti itu boleh. Boleh. Emang tipe cowok kita gimana? Kayak apa? Apa ya? Untuk yang sekarang sih aku lebih suka dia punya tanggung jawab sama dirinya dulu sendiri. Punya tanggung jawab sama diri sendiri kan justru ketika dia Bisa ngurus diri. bisa ngurus diri, bertanggung jawab sama apa pilihannya, prinsip hidupnya, komitmen dalam hidupnya, baru bisa punya pendamping, punya pasangan. Menurutku itu sih tanggung jawab sama diri sendiri. Terus sisanya udah nggak posesif, itu sih penting banget ya, nggak posesif karena itu juga Karena profesi lu agak berat ya, kalau diposesifin ya. agak berat karena banyak suka beberapa ada peran sama cowok kan takutnya cemburu banget gitu kan, kayak aduh nggak bisa gitu. Posesif intinya itu aja sih. Posesif adalah red flag lo. Siap. Iya, Bahasanya nih kekinian red banget. flag kalau Red udah flag. posesif red flag. Tapi gue juga agak red flag gue ini sih, cewek yang nggak punya hobi kali ya, yang nggak punya ambisi, yang akhirnya menjadikan pasangannya sebagai the center of her happiness gitu. Oke. Jadi yang diurusin pacarnya aja. Iya. Menurut gua ada perlunya sih ngejar. Mungkin entahlah karir lah, mungkin usaha, mungkin apapun itu yang bisa jadi passionnya dia. Menurut gua lebih suka untuk bisa support itu gitu ketimbang yang ya udah yang diurusin pasangan. Iya. Itu agak berat sih. Iyalah, maksudnya Iya kan? hidup juga bukan tentang pasangan doang, Bener. segala macam kayak gitu. Harus ada yang dikejar gitu kayaknya. Biar ya hidup nggak cuma bertahan doang, harus ada tujuannya nggak sih. Sebenarnya kita tadi mau ngobrolin tentang Bandung. Oke, baiklah. Tapi dari tadi sebenarnya percintaan terus. Tapi nice ya. Nice. Nah, ini kita ada apa nih? Ada Fikri udah bikinin main fun fact. Fikri itu adalah produser dan director kita. Iya. Dan yang nyetirin ke Bandung, dan yang mesenin makan, dan yang ngedit juga. Thanks to Fikri. Fikri. Ya, thanks to Fikri. Semua ada Andrew, ada Adrian. Gue harus memperkenalkan kru kita ya. Nah, cewek Bandung main fun fact hasil survei. Hasil survei ini dari mana, Fik? Gue takut ada yang gue baca tapi gue takut itu ntar dikira pikiran gue. Siapa lu dapat survei dari mana? Dari tim kreatif kita ada kok. Tim kreatif kita. Dia yang akan bertanggung jawab ya. Sip. Yang pertama, cewek Bandung ramah sama semuanya sampai suka bikin baper banyak cowok. Iya lagi. Iya, friendly banget kan ya. Menurut Apalagi lu gimana? zodiaknya Libra. Wah. Wow. Iya nggak Iya sih? lagi. Iya. Gue akuin kok. Gue akuin banget. Akuin banget. Gitu juga. Karena ya rata-rata. Karena kesundaannya kali nggak sih? Hah? Kesundaannya. Waktu Sunda tuh kan kayak halus aja gitu. Ya nggak sih? Lemas. Lemas. Makanya kayak gue beli makanan nih. Beli terus habis itu makasih seneng hati gue. Iya. Kan cuman beli makanan, dia nggak suka sama gue kayaknya deh gitu, tapi gue seneng. Seneng gitu. Apa karena kesundaannya itu ya? Iya. Lebih apa ya? Ramah aja gitu, ramah, friendly. Pernah ada yang kondisi kayak gitu nggak? Pernah ada Dibaperin? beberapa cowok yang justru
Iya, salah pahamnya adalah itu. Gue disangkanya kayak lebih, tapi padahal ya enggak. Aku emang ramah, emang friendly aja, respon baik aja kayak gitu. Tapi ada aja yang bikin tiba-tiba cowok baper. Emangnya bener tadi fun fact, cewek Bandung ramah sampai bikin baper orang, saking friendly-nya. Apalagi hati-hati ya sama zodiak Libra Libra dia nih. Iya. Emang kenapa sih Libra? Gue sejujurnya nggak hafal zodiak. Gue cuma tahu zodiak gue doang. Zodiaknya apa sih, Kak? Sagittarius. Waduh. Psycho katanya. Waduh. Masa sih? Sagi tuh suka kebebasan loh. Suka kebebasan banget, Ya banget. kan, nggak suka diatur, dikekang tuh kayak nggak suka. Nggak perlu membahas perceraian gue ya. Gue cerai. Nggak ya. Oke. Waduh. Too much information. Iya. Tidak suka dikekang ya. Kebebasan. Iya, makanya Ini kan yang kalian mau kan? Gue cuma nyenengin kru gue doang ini. iya. Seneng sama yang kayak gitu. Kuliah kan nyenengin Iya, orang tuh bener. gitu. Walaupun kadang kita yang jadi korbannya. Betul. Ya nggak sih. Emang harus kayak gitu jadinya. Kayak Kalau gitu. Libra apa? Libra tuh dia labil pol ya, Kak. Jadi dia Labil pol tuh? labil, orangnya Mood swing? labil, mood swing, labil, bener-bener dia tuh cuman bersembunyi di balik kata enggak kok, gue bijaksana, gue memilih nih mana yang resikonya paling padahal sebenarnya dia labil. Tapi zodiak yang selalu punya pilihan, selalu ada pilihan gitu. Zodiak Libra Lo merasa itu valid? valid banget Kalau karena gue ya, labil banget, labil ya, gue bener-bener labil dari segi apapun. Mau pergi baju yang gue pakai nggak tahu, labil, bagus ini ya. Kadang nanya juga akhirnya dibantuin temen, misalnya dibantuin mama milihin, udah bagus ini aja, akhirnya yang dipilih bukan yang ini kayak gitu. Iya. Libra friendly banget tuh kayak gitu. Oh, itu tadi tuh masih sama yang itu ya, ramah sama cowok itu ya. Iya. Itu juga Libra tuh kelakuan itu ya. Kelakuan Libra kayak hati-hati, aduh maaf ya sebagai kaum Libra nih yang suka bikin baper anak orang, mohon maaf nggak ada maksud. Iya, emang Libra aja. Emang gitu ya Libra. Gede di Bandung lagi. Udah kelar, udah Libra, Sunda, selesai. Ya. Nah, ini ada fun fact kedua. Apa? Cewek Bandung setia. Cewek Bandung setia. Ya, Bingung enggak. juga Enggak. Dia mulai ragu sama dirinya sendiri. Karena nggak semua, ada enggak. aja gitu. Setia tuh bukan. Nah, kita nggak usah ngomong cewek Bandung dulu deh. setia. Oh, setia. Setia total. Total. Nggak ada 100% setia. Oke, kalau cewek Bandung? Kita kembali ke situ lagi. Gue nggak percaya cewek cowok Bandung masalahnya. Temen lu deh yang orang Bandung. Kagak, gue gak percaya. Gue gak percaya cewek Bandung setia. Tapi ya rata-rata mungkin bisa lah. Persentasenya mungkin gak 100%. Seperti 90-10 lah, 90 tidak setia. Ya tapi Iya lagi ya? Enggak dong. ya tapi adalah beberapa yang memang setia. Setia prinsip lah ya. Dia mulai kebingungan. Mulai kita fun fact selanjutnya ya. Apa? Wah, ini penanggung jawabnya tim kreatif kita ya, bukan gue ya. Katanya cewek Bandung biasanya matre. Itu fakta sih. Tapi gak Ini akan ada cewek-cewek yang bilang bukan matre, realistis gitu. Ini tergantung realistis yang dimaksud tuh seperti apa sih. Kalau misalnya realistisnya lo tidak menyeimbangi dengan value yang lo punya, sama aja lo matre. Cuma lo kalau mau realistis tuh kayak misalkan ibaratnya nyimbangin sama value yang lo punya. Kalau misalkan lo berharap dikasih tas branded, ya terus lo punya tas branded dulu dong, kasarnya kayak gitu ya. Intinya lo harus ada nilai atau harus ada value yang lo punya, baru lo akan mendapatkan hal yang sama. Kalau misalkan enggak, sama aja lo matre, ya nggak sih? Kayak misalkan gue biasanya tapi pengen sekelas Adri Bakri kan agak aneh ya kan? Enggak apa-apa. Nggak aneh ya? Nggak aneh kok. Oke, Boleh. boleh, tapi agak harus sadar diri aja Ya. ya. Tetap harus diimbangin sama value. Makanya tadi gue juga setuju sama lo yang suka sama cewek yang punya ambis juga, punya keinginan. Itu justru untuk menyeimbangi apa yang mereka dapatkan. Gitu nggak sih? Iya. Menurutku ya. Menurutku. Lumayan ya, kepotong lagi buat TikTok ya. Buat reels aman nih. Nah, selanjutnya adalah cewek Bandung sering ngegosip sambil makan seblak. Iya lagi, tapi gue nggak terlalu suka seblak. Iya lagi, gue bukan gak suka ya, masih menemukan. Iya.
apa sih gitu? Yang enak yang mana nih? Apa jangan-jangan gue belum menemukan yang enak aja gitu? Tapi Karena udah kayaknya makan nggak. seblak belum di Bandung? Di Bandung belum? Belum ya, berarti belum nemuin seblak yang enak kali ya. Di mana yang enak? Di Bandung bingung juga sih, banyak juga ya. Karena Tapi, sekarang tapi ada seblak langganan, ada yang kayak menurut gue ini paling enak. nggak ada, karena emang nggak terlalu suka banget. Kalau lagi tiba-tiba BM aja selewat gitu, tapi aku suka pedes. Ya terus biasanya dilemparin ke bakso kali ya daripada seblak. Nah iya betul. Cuman emang cuanki gitu ya. Iya, cuanki itu sama itu cuanki. Parah kan? Parah. Tadi kita makan, Cuanki. mau dong jadinya. Apa sih cuanki stasiun? Cakep banget itu Iya, tetelannya. itu enak. Tahu ya? Tahu. Cuanki stasiun. Sebelum itu gue cuma tahu serayu. Iya, tapi lebih enak lagi cuanki yang mamang-mamang di ini loh. Cari cuan jalan kaki itu. Iya, itu tuh yang enak, yang pakai mie instan ditambah cuanki-cuankinya, baksonya, apanya segala macam. Itu yang enak menurutku. Kalau misalkan yang udah terkenal, ya itu juga enak sih. Tapi Kapan? harus coba. Boleh. Alright. Fikri akan mengatur Oke, jadwal siap. ya. Kita bersembunyi di balik kata bekerjaan ya, Fik ya. Nggak, ini kerja aja kok. Kerja gitu. aja kok ya. Boleh ya? Menjalin relasi ya. Boleh, menjalin relasi. Nice try aja dulu, ya nggak sih? Oke. Yang kelima adalah cewek Bandung lebih sering pilih fuckboy dibanding good boy. Kayaknya nggak cewek Bandung doang lagi tuh. Itu semua cewek. Jakarta juga gitu. Ya nggak tahu yang lain ya, gue belum ke kota lain, cuman Iya. kayaknya rata-rata gitu. Rata-rata kayak gitu sih. Nggak tahu ya. Lu ya? Lu iya atau nggak? Dulu sempat mikir kayak yang fuckboy itu menarik karena dia selalu punya Challenging cara. kali ya? Karena dia selalu punya cara yang beda aja gitu, yang kok ada ya cowok gini kayak gitu. The thrill to tame the beast ya kayaknya ya. Jadi kayak selalu punya treat yang beda dari soft boy, good boy. Atau dari sebenarnya penampilan. bukan dia apa ini bahasanya tadi apa sih, fuckboy atau good boy-nya ya, tapi kayaknya lebih ke treat ya. Iya. Iya kan? Karena Kalau good fuckboy itu boy-nya juga dilihat kreatif juga beda aman lagi kan ya, sebenarnya aman-aman kan? aja. Dan fuckboy itu dilihat dari apanya sih, kan beda-beda ya. Misalkan dilihat dari penampilannya, ya nggak sih? Penampilannya itu suka ada. Oke, menurut lu fuckboy apa? Gitu aja deh. Biar kita tahu nih apa yang dimaksud dengan fuckboy ini. Fuckboy kalau dari aku sih, kalau dari penampilan biasanya yang suka pakai kemeja, celana pendek, sneakers. Biasanya. Nggak, gue langsung ngeliat dia. Biasanya gitu, cowok-cowok Bandung kan sekarang sering banget ya kayak gitu. Oke. Kemeja polos, kancingnya dibuka satu, atasnya pakai celana pendek, sneakers gitu. Megang Gue bawa kok celana clutch. panjang. Nggak ya? Nggak gitu ya? Itu biasanya Biasanya. penampilannya. Gue menemukan rata-rata yang fuckboy dari karakternya itu ya yang penampilannya kayak gitu rata-rata ya. Tapi itu kan penampilan. Yang dikatakan fuckboy menurut lo apa? Purpose kali ya? Purpose dia dalam mendekati cewek? Enggak. Bisa sih. Fuckboy itu yang lo nggak tahu Tujuannya dia tuh nah, apa gitu? diri lo sendiri nggak tahu tujuannya lo mau ke cewek yang mana, terus ngedeketin itu untuk apa. Jadi Gitu kayak kan? ya udah jalanin aja. Ini gue suka nih sama cewek ini, tapi gue juga suka sama yang ini. Gue sukanya yang cewek ini bagian ininya, gue suka cewek ini bagian baiknya, ininya apa segala macam. Kadang semuanya pernah dideketin, terus udah endingnya ditanya kepastian, nggak tahu, nggak mau jawab. Itu fuckboy tuh? Itu fuckboy sih. Berarti Yang- cowok plan tidak tahu masa, nggak bisa mengambil keputusan juga masih masuk ke kategori fuckboy itu ya? Ya. Keputusan untuk pasangan hidup ya biasanya. ya. Kalau untuk keputusan yang lain-lain kan ya beda. Ya. Gitu sih fuckboy. Kan kayak gitu gak sih? Tapi akhirnya setelah cewek ini lebih mature, Hmm. dia kayaknya udah cukup deh. Kayak gue enough deh sama mungkin bukan fuckboy kali, lebih ke bad boy kali ya. Iya, bad boy. Iya kan? Iya. Ada juga yang bad boy udah tobat kali ya, suka ada deh dibilangnya kayak gitu. Bad boy udah tobat nih, udah setia cukup satu cewek katanya kayak gitu. Tunggu, kayak gue nggak bisa bilang bad boy karena gue ketuaan, lebih ke Batman gitu kali ya. Batman, Iya. baik. Nah, ini kita ada Oke. ini nih, Git nih, ada namanya Kabar Warga. Oke. Di mana di segmen ini tadi kita udah post di Instagram pamangrab.tv. Orang-orang yang mau nanya ke lu, Nah, kayak ada yang nanya. ada. Serius.
Paling teman-teman dulu kayaknya. Ya karena tadi gue juga sempat Iya. repost kan. Iya. Takutnya emang temen gue iseng terus Kita nggak cek ya. Kayaknya iya. Yang pertama @mraihan.s. Teman lu kan? Iya. Gue deg-degan ya kalau ditanya teman gue sendiri tuh malah justru lebih deg-degan ya. Pertanyaannya, kan cowok Bandung udah khas nih, pakai jaket gelembung. Kalau cewek Bandung apa sih Kak khasnya? Hihi. Sudah hihi lu. Kalau Raihan. dari fashion ini kali ya. Emang jaket gelembung iya? Jaket, tapi aku belum pernah ngelihat cowok Bandung sesering itu. Ya maksudnya untuk sesekali, bukan jadi fashion trend gitu ya. Kayak ya ada aja sih yang pakai jaket gelembung gitu. Apa Lumayan gerah mungkin nggak sih? salah satunya dia kali? Itu lumayan gerah gak sih? Ya kalau untuk di Bandung mungkin dipakainya malam. Oh malam, oke, fine. Sama riding ya kan? Siap. Riding. Ya kan? Riding. Terus sama Kalau cewek Bandung apa nih? cewek Bandung pakai crop tee gak sih biasanya cewek-cewek Bandung pakai crop tee. Alright. Iya iya iya. Saya sendiri ya crop tee biasanya. Terus ya itu sih paling sering biasanya kalau Iya, iya, fashion iya. trend ya crop tee. Oke, yang kedua ada @praditya AD. Tips jaga smiling voice even lagi bad mood. Temen lu lagi ya? Iya. Iya. Soalnya pernah curhat di close friend kayak moodku lagi berantakan, bahkan itu lagi siaran karena gue pernah diputusin pas lagi siaran. Wow. Oh iya. Iya, terus nangis tapi gue harus tetap siaran, tetap menjaga stabil suara gue gitu untuk tetap siaran gitu. Apa ya tipsnya? Ya mungkin 1 menit sebelum gue masuk gue pastiin misahin alam bawah sadar gue dulu sendiri apa yang terjadi di real life sama kerjaan gue saat itu aja sih. Biasanya bener-bener harus misahin ya. Smiling pokoknya. voice tapi ada seruputan ingus ada. Ya kadang Halo listeners. itu biasanya tapi serius Iya. itu sering terjadi, tapi biasanya aku ngelesnya adalah aku tuh kan alergi dingin dan pendengarku tuh kadang suka tahu kalau misalnya udah agak bindeng sedikit, Kage ayo dong pakai jaketnya jangan kedinginan di Asyik. studio gitu kan. Ya berarti ini udah kambuh nih alerginya pernah di Lain kali kalian jangan mau dibodohi lagi ya. Dia nangis. aduh udah gak trust lagi nih gue. Ya. Udah gak ada yang trust lagi nih. Tapi buat mantan lo, lain kali cari waktu yang tepat. Bijaklah dalam mengambil keputusan. Kalau mau putus silakan, tapi jangan waktu orang lagi kerja ya. Ya namanya juga Harusnya ntaran dikit lah gitu. Iya nggak beres sih? siaran. Iya, ya kan? nah ini kayaknya udah bisa nih dia menerima berita ini nih gitu. Iya. Lebih bijak Namanya aja. Manusia ya. Yang ketiga dari @batmancapruk. Menurut Kak Gita, apa yang lebih berharga? Kebebasan mutlak atau keamanan total? Respect parah Batman Capruk. Pertanyaan Ini bagus. susah banget, sumpah. Apa kebebasan Berat mutlak atau keamanan total? Tergantung kebutuhan nggak sih? Ini gimana tuh? Iya, Ini maksudnya- panjang nih. Panjang nih. Kebutuhan lo apa? Lo Tergantung konteks berarti. Iya, tergantung konteks ya. Kalau misalnya kebutuhan lo dengan pekerjaan lo, dengan kehidupan sehari-hari lo yang membutuhkan kebebasan, ya menurut gua yang paling penting, important adalah kebebasan mutlak. Tapi ketika memang lo tipe orang yang yang nggak bisa sendiri, bukan berarti nggak mandiri ya, nggak bisa sendiri itu maksudnya yang emang udah terbiasa didampingin apa-apa mungkin harus ada support di sebelah lu dengan secara nyata gitu ya mungkin keamanan total juga menurut gue itu adalah salah satu yang penting sih. Tapi ada ya, keamanan total tuh ada ya? Di Ya. saat yang kita bisa kontrol tuh cuma diri kita nggak sih sebenarnya? Anjay, obrolannya betul berat sih, nih tiba-tiba betul nih. sih. Ya kan? Iya, tapi makanya tergantung kan. Iya. Tergantung kebutuhannya apa, kebutuhan yang lo butuhin dalam diri lo sendiri tuh apa, kebebasan mutlak, keamanan total, balik lagi semua juga kebebasan juga harus lo sendiri yang kontrol nggak sih? Benar, Lo usah berharap orang lain yang akan ngasih kebebasan untuk lo. Hidup lo kayak ya udah lo sendiri yang Benar. kasih space untuk aman dan bebas. Ya. Terima kasih lo ya Batman Capruk. Batman Capruk, nice. Yang keempat dari @venira triple N bener ya? Kak Gita udah bisa move on belum? Hehe. Ini dari yang Ini diputusin lagi siaran. enggak beda. enggak. Iya. Oh beda, banyak kisahnya ya.
Gue gak nyebutin banyak kisah gak sih? Oh, Kayak cuma oke. beberapa experience dong. Diketahui sama Vicky lagi, aduh. Ini yang mana? Ini- Yang Magelang Bandung? Bukan, Ya, ini Jakarta kayak Bandung? ini kayak LDR. Oh, nggak LDR. Bandung berarti ya. Bandung. Oh, oke. Bandung, Dia ngasih Bandung, clue serius. berarti, dia ngasih clue berarti. Bandung. Ini kayaknya bakal tahu lah. Biasanya untuk orang-orang terdekat akan tahu orangnya siapa karena Oke. itu jadi story yang agak menyedihkan. Iya serius karena tapi sebelumnya gue pernah nanya deh, lu gagal move on atau lu pernah gak sih untuk susah move on sama orang? Paling lama berapa lama? Gua paling lama. Anjir 7 tahun lagi. Serius? Gue tadinya dikira gue yang paling menyedihkan, ternyata gue ada teman. Wah, parah banget. Gue bukan orang yang sering pacaran dan mudah Iya. ke sana kemari gitu. Jadi kalau udah itu gitu. Iya. Nah itu. Somehow kadang kayak masih bisa nih sama dia nih gitu. Iya. Ya, itu dia. Gitu. Gagal move on 6 tahun lah. Tahun ini sebenarnya tahun kedua tapi udah. Nah, oke, gua kalah setahun ya berarti ya. Enggak, 6 tahun. Tahun ini sebenarnya tahun ke-7, tapi alhamdulillah dari tahun kemarin kayak udah ikhlas, udah tutup buku gitu. Tapi mungkin setelah itu jadi lebih tahu caranya move on sih. Iya. Iya kan? Iya. Walaupun susah juga tetep ya. Move on menurut lu apa sih? Ikhlas. Anjay. Agak Ini susah cara gak apa sih? sih? Ini cara apa sih? Bener juga ya. Jadi bahas cinta semua nih ngomong-ngomong. Iya. Move on menurut gua adalah bisa mengikhlaskan apa yang terjadi. Maksudnya banyak hal, orangnya, apa yang terjadi, gimana ke depannya. Kadang kan kita terlalu terpaku sama gua ke depannya gua pengennya gini. Enggak semuanya itu sesuai kepengenan lu. Ya. Gimana kalau kita set destination-nya aja, prosesnya biarin Allah yang ngatur. Kalau menurut gua akhirnya gitu. Setuju sih, ikhlas dan tentang menerima. Manusia tuh di dunia ini paling susah untuk menerima tau. Bahkan banyak sebagian orang yang untuk menerima diri sendiri aja sebegitu susahnya ada. Berdamai dengan diri sendiri. Ada. Makanya kenapa menurut gue kalau misalnya tadi setuju kalau misalnya move on itu adalah tentang ikhlas, tentang menerima. Itu emang susah dan proses orang tiap orang kan beda-beda. Kan setahun, 2 tahun Iya, kayak iya. kita. Tapi 6 tahun. bicara move on tuh bukan cuma cinta sih. Kayak Iya. gue kehilangan bokap. Tahun ini adalah tahun ke-10. Bokap nggak ada. Itu tuh masih yang kayak mana nih orang nih gitu. Aduh, gue punya masalah ini nih, gue pengen ngomongin ini nih sama lo nih, mana gitu. Ada tuh kayak gitu, cuman ya udah nikmatin aja gitu. Akhirnya jadi gitu aja sih. Tapi dibilang ikhlas mah ikhlas. Gitu sih. Oke. Ya Tapi makanya move on. itu tadi menerima ketika ya lo harus menerima bahwa orangnya udah nggak ada dan lo juga harus menerima diri lo sendiri bahwa ya kenangan momen itu tuh nggak akan pernah hilang dalam hidup lo, akan selalu punya tempatnya. Dan makanya kenapa gue tadi bilang Walaupun lo udah ikhlas sama dan- yang baru ya. itu Iya. terjadi di setiap orang. Iya, Mau iya. gue sama yang baru setelahnya ada berapa juga tetap akan selalu punya tempat karena itu menurutku nggak akan bisa hilang. Makanya tadi adalah kuncinya move on, ya udah ikhlas menerima. Ketika lo sudah menerima bahwa itu ada tempatnya, sudah ada takdirnya, sudah ada jalannya, ya udah lo simpen aja, tutup buku aja. Dan bukan cuma move on untuk diri sendiri ya. Gue juga kayaknya nih ya, mungkin karena diri sendiri akhirnya gue juga mencoba belajar untuk gue jangan cuma move on sama diri sendiri, Iya. tapi gue juga harus, misalnya gue punya pasangan yang punya masa lalu, gue juga harus respect her past gitu. Oh dia emang pernah lewatin itu, ya udah. Kalau emang dia jadi begini sekarang karena prosesnya dia, jadi ya udah nggak ada lagi ya kamu ngubungin dia, bukan gitu. Itu Iya kan? intinya. 6 tahun, 7 tahun. Nice. Sagittarius, Libra, catet ya. Orang setia semua tuh, Wedi. Kita boleh agak fleksif ya kalau untuk setia nih. Aduh. Dan pertanyaan kelima dari @jiun MSTF. Lebih baik melepas orang yang lama udah toksik atau nerima orang baru yang belum tahu detailnya? Iya lagi. Tapi itu bukan terjadi ke gue sih. Menurut gue banyak teman-teman gue yang kayak gitu.
Kalau menurutku mending kenal. Dan terjadi di cewek banyak. Mending kenal sama orang baru yang belum tahu detailnya. Hmm. Ya emang pada akhirnya lo nggak akan pernah tahu ketika lo balik akan toksik lagi bisa atau akan berubah juga bisa, tapi lo juga nggak akan tahu ketika lo mencoba dengan orang baru, siapa tahu lebih baik. Ya kita nggak akan pernah tahu dua-duanya ketika kita nggak coba. Tapi menurut gue kalau misalkan sudah tahu yang sebelumnya toksik, kan di situ tulisannya toksik ya. Iya. Kalau menurut gue sih better lo mending kenal orang baru sih. Iya. Dan lo expect apa dari orang toksik ini? Iyalah, kayak Lo expect dengan lo, cinta lo, kasih sayang lo bisa ngerubah dia? Nggak bisa. Lo harus ngeganti berapa tahun dia Ya, tumbuh dengan cara iya. hidupnya dia sampai jadi personality yang kayak Bener. gitu. Lo nggak bisa ngeganti itu bener. gitu. Dan gue bukan tipe orang yang berharap seseorang tuh akan berubah tuh, nggak. Gua hipnoterapi untuk belajar itu. Gue juga berapa tahun loh belajar itu. Hipnoterapi, dan dia bilang enggak, dia sekarang umurnya udah segini, dia kenal sama lu berapa lama, segini tahun gitu ya. Nah dia udah hidup kayak gitu selama dari dia lahir gitu. Punya Lu nggak karakter bisa. seperti itu segala macam. Dia Iya. cinta banget sama lu mungkin, tapi nggak akan bisa lu ngerubah dia gitu. Merubah tuh ya emang susah, tapi menurut gue selagi memang perubahan itu menjadi manusia yang lebih baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berubah apa yang gue pengenin, itu kayak mustahil banget. Susah ya. Ini yang mana nih? Ya. Nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Untung nggak spill ya. Bahaya kalau Iya, sampai iya, spill iya, ya. iya. Ya gitu. Maaf banget, gue ngomongin tadi tuh kayaknya pas opening, ya kita bakal ngomongin Bandung, tapi seperti tidak. Sebenarnya tidak. Bandungnya cuma bagian fun fact doang ya. Fun fact doang, Iya. itu juga cewek Bandung dan Cewek ujung-ujungnya Bandung. percintaan. Ujung-ujungnya percintaan. Ujung-ujungnya cewek setia, apalagi tuh tadi. Aduh, ya udah lah ya. Iya. Terus sekarang apa nih? Target apa? Apa yang mau lo kejar lagi? Yang mau aku kejar apa ya? Kebahagiaan kali. Wow, Kebahagiaan dan menerima. ini panjang lagi loh. Enggak sih. Oke. Kebahagiaan dan menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Itu aja sih. Kebahagiaan. Mungkin nggak dikejar ya, lebih kayak ke ya alasan untuk bertahan. Itu aja. Ya untuk karir bahagia pasti ya. terlalu rapuh nggak sih untuk dijadikan tujuan? Enggak juga. Masa? Karena nggak semua orang ngejar kebahagiaan. Semua orang punya apa yang dia dapetin, dia dapat segala macam, tapi belum tentu dia dapat kebahagiaan. Jadi menurutku adalah salah satu yang penting juga aspek dalam hidup gue yang harus diciptakan gitu, mungkin kebahagiaan selain karir tentunya. Itu kan harapan. Tapi mungkin bisa lebih bijak dalam menentukan apa yang bisa membuat lu bahagia, gitu nggak Ya, sih? itu. Karena gue melihat banyak banget sekarang orang melakukan apapun demi bahagia Iya. dengan cara yang Apapun menurut juga. gue ya apapun juga. Contoh mungkin sekarang kita bisa di TikTok gitu ya, Iya, kita iya. bisa lihat normalisasi sugar baby. Ya. Banyak kok. Ini loh tutorial cara jadi sugar baby, cara Banyak. dapat gadu. Banyak, Maksudnya, banyak. gue paham kok yang lu cari kebahagiaan. Tapi emang itu bahagia? Temporary banget nggak sih? Iya. Akan ada suatu saat di mana lu hancur. Kayaknya gue hidup gue kok gini ya. Iya. Tapi ya itu semua pilihan lah ya. Cuman Betul. Itu justru bijak-bijaklah karena dalam pilihan. menentukan kebahagiaan. Iya. Justru karena pilihan ya udah pilihlah dengan bijak. oke, jadi pertanyaannya apa bahagia lo? Nanti, menurut lo? Seperti ini, kayaknya untuk saat ini karir ya? Untuk saat ini karir dong tentunya, karena so far sih belum ada kepikiran untuk ya apa ya, maksudnya nikah Iya, atau iya. apalagi kan aku anak tunggal juga ya, jadi maksudnya aku pengen banget ngabisin waktu aku sama orang tuaku bareng-bareng, tentunya karir, dan yang penting pokoknya mereka sehat, aku sehat, bahagiain dulu aku dan orang tuaku. Ya udah, nanti Nice, waktu nice. berjalan Benar, ketemu benar. jodoh ya udah kayak gitu. Tapi pokoknya sekarang yang penting banget itu ya karir dulu, karena dari kecil ya yang tadi Iya, aku iya, ceritain iya. pengen ngejar cita-citaku gitu. Kayaknya kedepannya semoga ini ya di dunia apa bahasanya ya, keaktrisan ini bisa lebih Iya. sukses lagi, lebih banyak lagi film-film Iya. yang akan Amin, dibintangi kedepannya. amin. Eh,
Apalagi ya, banyak sih. Dia banyak sih halnya. MC juga mungkin lebih rame Iya, lagi nanti iya, ke depannya. Amin. Pokoknya MC, peran, announcer, pokoknya ya semuanya yang udah aku gelutin selama ini semoga lancar aja, diperlancar aja. Amin, amin, Pengen amin, diperlancar aja sih. Sukses terus. Amin. Dik Gita, Dik Teh Gita. Gita. Amin, Sukses terus amin. ya. Thank you Kak. Kak juga sukses terus ya. Happy sekali pembicaraan kita loh. Iya, walaupun Makasih nggak banyak, Kak. Bandung banget ya. Nggak Bandung banget, nggak apa. Cuman yang penting kita happy lah ya. Nggak peduli setan kalian semua. Yang gue happy, mau apa lo? Oke, Gitu thank you ya. juga ya Kak. Kalau yang mau follow Gita di mana? Boleh banget bisa follow At di- Instagramku di @gitaparera. Gita Parera. Jangan lupa juga jangan lupa juga nonton filmku insyaallah yang tayang Agustus. Agustus Yes, Jomblo Visabilillah di bioskop kesayangan kalian. di bioskop kesayangan kalian. Kalau kalian sayang sama bioskop. Buat yang, nah tapi nggak cuma follow Gita, tapi lu juga boleh follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh sharing cerita kalian ke kita. Barangkali nanti kalian yang duduk di sini dan ngobrol sama gue. Gitu aja. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Gita Parera. Jangan lupa sebat dulu. Dah. Bye. Seputar